Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya. Seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, kali ini saya mohon izin share kembali pemirsa ya. Kita akan ini bukan sharing ya. Ini hanya apa ya? Menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya mungkin yang ada sangkut pautnya dengan dimensi lain lah, atau makhluk astral ya. Oke, kita akan awali cerita ini ya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya sebelumnya bila ada pemirsa semuanya yang merasa kurang nyaman atau kurang enak dengan konten-konten saya, terutama di misterinya ya. Mohon maaf lahir dan batin, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja ya, karena setiap manusia adalah tempatnya salah, hilaf, dan dosa ya. Oke, kita mulai aja ya. Waktu itu saya masih tinggal di area Manado pemirsa ya, soalnya saya mengalami hal-hal yang misteri horor ini sangat banyak sekali ya, karena sedari kecil sampai saya dewasa masih juga tetap sama mengalami hal yang seperti itu ya. Jadi itu buat saya hal yang bisa dibilang sudah biasa, tapi harus bagaimana lagi gitu ya. Jadi sudahlah, jadi apa yang dilihat ya udahlah, mungkin itu makhluk astral yang hanya untuk memperlihatkan kehadirannya ya di hadapan kita ya. Begitu aja pemirsa ya. Oke, kita akan ambil satu dulu pemirsa ya, karena ada beberapa konten yang ada kaitannya dengan misteri juga sama ya, misteri horor. Kita akan ambil cerita yang di saat waktu saya nginap di daerah sebuah perumahan ya. Perumahan yang ada di area luar daripada tempat tinggal saya ini yang baru ya. Itu tempatnya hampir dekat dengan tempat tinggal saya yang dulu ya, di area sana lah begitu pemirsa ya. Karena sebelumnya saya pindah ke sini, saya menempati area rumah yang luar daripada kabupaten ini, begitu aja lah. Semasa almarhum ibu masih ada begitu ya, baik almarhum bapak dan ibu masih ada, kita ya, almarhum ibu dan saya dan anak saya ya, karena waktu itu saya sebagai seorang single parent lah, kita ceritanya nginep pemirsa ya di sebuah rumah saudara lah, rumah kakak begitu ya, rumah daripada putri almarhum atau anak almarhum dari ibu saya. Jadi saya adik kakak lah intinya mah ya. Rumah itu berada di area perumahan lah, yang hampir jalannya itu ya cukup lumayan lah kalau untuk mendaki ya, haheho begitunya. Jadi di bukit lah, perumahan bukit lah intinya mah begitu weh. Karena itu rumah masih baru ditempati ya, jadi belum baru perbaiki dengan kondisi yang mungkin yang penting bisa ditempati lah intinya ya. Yang sekarang modelnya udah direhab semuanya ya, jadi nyaman lah, dan ya cukup lumayan budgetnya begitu. Jadi ya namanya juga rezeki pemirsa ya, jadi berbeda orang berbeda rezeki ya. Jadi Allah sudah menakar setiap rezeki setiap insan manusia
dimanapun berada ya sesuai dengan kerja keras yang udah dilakukan gitu aja. Waktu itu kami menginap, pemirsa, mama perepotan menginap. Saya tidur di ruang tengah ya, di ruang tengah, ruang tamu lah, karena posisinya di depan itu ada kamar satu kalau nggak salah, kamar satu, kamar di belakang satu, kemudian di belakangnya dapur, kamar mandi. Masih posisi di awal pertama rumah itu dibeli lah, intinya mah begitu pemirsa ya. Waktu itu saya tidur ya, mencobalah untuk menginap gitu ya, karena jarak rumah kami ke rumah saudara ini cukup lumayan dekat lah, tinggal jalan kaki begitu pemirsa ya, karena beda desa lah begitu, cuma berdekatan gitu intinya mah. Saya nginep tidur ceritanya pemirsa ya, mencoba untuk tidur. Panas banget HP-nya, kita cabut dulu ya pemirsa, takut nanaon kayak yesiunnya susah dicabutnya pemirsa ya. Oke, kita cabut dulu ntar, ini casannya baru soalnya. Waktu itu saya tidur ya, mencoba untuk menginap lah, muncul sunana mah dihanetan ku kolot lah gitunya si rumah nate. Almarhum ibu saya dan anak saya yang laki ya, yang pertama lah, karena waktu itu masih single parent intinya. Tidur di ruang depan, memakai kasur lah, pokoknya memakai sarana yang ada lah. Kita mah gak manja orangnya, jadi ya selalu menempatkan diri lah dimanapun berada. Jadi jangan sampai kita membuat kurang nyaman pribumi begitu aja. Walaupun itu ya rumah saudara, tetap kita harus menghormati ya, jaga tata krama, etika, dan sopan santun, intinya mah begitu pemirsa ya. Karena kedua orang tua pun selalu mendidik hal itu, ditanamkan ya kepada setiap anak-anaknya begitu aja. Oke, saya tidur ya, lelap waktu itu. Jam berapa ya, kita tidur jam 9 lah, lupa lagi pokoknya. Yang penting yang jelas saya udah tidur lah. Di antara tidur itu saya jam 2 malam kalau nggak salah ya. Jadi dimana saya masuk ke rumah yang baru saya singgahi, selalu saja kelihatan ya sosok-sosok yang ada di tempat itu begitu pemirsa ya. Jadi mata batin saya itu melihat sosok ya yang dari yang keluar dari pintu ruang yang dari dapur ya, masuk ke ruang tengah lah, itu intinya teh. Apa dari pintu kamar belakang atau dari pintu kamar mandi ya, kalau nggak salah pintu kamar mandi pemirsa, jadi lupa lagi ya. Sama-sama lah, yang jelas sosoknya ini keluar dari pintu kamar mandi apa kamar belakang apa kamar tengah ruang tamu ya. Jadi masuk ke ruang tamu kalau nggak salah ya, jadi baru keluar dari belakang lah ceritanya mah, masuk ke ruang tengah. Ini sosoknya itu orang bule pemirsa ya, orang bule, memakai kemeja putih ya, memakai dasi hitam, rambutnya pirang, hidungnya mancung, cakep pemirsa ya, putih lah pokoknya mah orang bule. Tapi nggak tahu bolehnya itu keturunan mana ya, yang jelas ini bule banget pemirsa ya. Yang jelas sosoknya orang bule banget begitulah. Cakep ya, ganteng, putih, yang jelas ya putih. Kalau orang bule itu kan putih pemirsa ya, putih, hidungnya mancung, kemudian bentuk wajahnya ya agak panjang ya, agak lonjong lah. Yang jelas itu rambutnya ya
lurus ya pokoknya model laki-laki gimana lah, tapi model orang bule di zaman masa lampau lah, udah beribu-ribu tahun begitu ceritanya ya. Jadi yang dilihat oleh saya itu sosok yang memang orang bule, intinya malah cakep, ganteng, hidungnya mancung, putih kulitnya, pemirsa ya, memakai kemeja putih dan dasinya hitam ya. Saya lihat dari ujung kepala sampai ke setengah badan, pemirsa ya. Yang saya lihat dari ujung kepala sampai ke ujung setengah badan. Tangannya, kedua tangannya saya lihat jelas itu ya, melangkah kaki, tapi ke bawahnya dari antara pusar ya ke bawah sampai ujung kaki nggak kelihatan, cuma bayangan yang ada, cuma langkah kakinya melayang itu, jadi tanpa ada organ tubuh yang lengkap ya. Ke bawahannya itu nggak kelihatan ya, organ tubuhnya, kakinya nggak ada, cuma setengah badan aja yang saya lihat ya. Sosoknya saya lihat itu baik ya, murah senyum lah, intinya baik, murah senyum, ramah, dan ya menerima kehadiran daripada anggota keluarga yang baru ini dengan hangat lah, jadi ramah begitu ya. Sosok ini cukup baik sekali begitulah, jadi tidak mengganggu karena udah lama bertahun-tahun ya menempati rumah tersebut, mungkin ditempati oleh saudara kami begitu intinya. Jadi ya saya di situ ya bangun ya, ceritanya kaget lah. Saya melihat sosok orang bule, kata saya, dalam mata batin saya, dalam alam bawah sadar saya, ternyata saya nanya ke saudara saya, "Lah kenapa di sini ada orang bule?" kata saya teh. "Iya, memang betul ada sosok orang bule," katanya, "tapi dia laki-laki, cakep, putih, hidungnya mancung," ternyata sama yang saya lihat ya. Ya begitulah pemirsa ya. Jadi kalau kita diberikan kelebihan nama Allah, jangan jangan dipakai untuk hal-hal yang untuk menjahati orang ya, untuk mencurangi orang. Jangan sampailah, karena Allah memberikan amanah ini kepada orang-orang yang bisa dipercaya begitu aja ya, karena tidak gampang dan tidak mudah begitu pemirsa ya. Jadi kita bisa melihat makhluk lain daripada manusia itu ya, itulah ya. Jadi harus kita jaga dengan baik-baik, jangan sampai saling mengganggu begitu aja intinya ya. Jadi tetaplah saling menghargai walaupun ya intinya berbeda dimensi begitu pemirsa ya. Oke, sekian dulu videonya kali ini. Kita nanti akan berjumpa kembali pemirsa ya di video yang lainnya ya. Kita akan bercerita kembali tentang misteri horor. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Mohon maaf nih kameranya saya arahkan ke sebelah depan sana karena ya posisi saya enggak rapi pemirsa ya. Bukannya saya tidak untuk menghargai pemirsa semuanya dimanapun berada, karena posisi saya sekarang lagi rehat, tapi coba untuk konten ya tentang cerita misteri ini ya. Oke, selamat beristirahat, semoga bahagia selalu, sehat selalu, jangan lupa selalu bersyukur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.